Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar Ambantani wa jami iman sabaqa fi hadzal masjid Masjid Nur Rahmah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal muskilat. Ikshif annal hujub an wujihadil ma'ani hatta nattali ala khafiyatiyat muskilat wahfatna minal khata wa dolam fa anta muwafiqul amrin wa anta allamul ghuyub innal ladzina ashtaruna bi ayati la thamanan qalila ulaika la khalaqalam fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatis wal isrun tilawatul Quran. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Rawa Ahmad wa ghairuhu hadisa ahlul Quran hum ahlullah wa khosotuh. Jadi orang yang ahli membaca Al-Quran, maksudnya orang yang aktif membaca Al-Quran adalah orang yang menjadi ahli atau orang yang dekat dengan Allah, wa khosotuh, dan orang yang menjadi kinasih atau orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang setiap hari ini membaca Al-Quran sama seperti orang yang setiap hari ini hakikatnya berinteraksi kepada Allah, karena Al-Quran itu kalamullah atau ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai bentuk kita munajat kepada Allah niku nggih dengan cara membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran sesering mungkin, entah paham atau tidak paham, itu berarti kita dalam posisi kita ini sering bermunajat atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang ahli membaca Al-Quran nggih layak kalau digelari atau disebut sebagai ahlullah atau orang yang dekat dengan Allah, atau juga wa khosotuh, orang yang menjadi kinasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai julasauhu al-muqarrabun fi ghalibil ahwal. Yang dikatakan ahlullah atau khosotuh adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Allah di setiap keadaan. Wal qiraah bil mushaf ibadah. Terlebih lagi kalau membaca itu sambil melihat tulisan di dalam mushaf. Wa fi hadisin marfu'in min Ibnu Mas'udin adimun nadhara fil mushaf. Jadi di sebuah hadis dikatakan bahwa ada perintah dari Nabi Muhammad untuk selalu melanggengkan untuk melihat tulisan di dalam mushaf. Jadi hikmahnya kalau orang membaca Quran itu minimal saged ngimbangi dosa yang kita buat dari mulut, sebagaimana perkataan kotor, sebagaimana perkataan yang tidak layak atau menyakiti orang lain. Dan ini saged napa iki jenenge gugur dosane nggih salah setunggile dengan membaca Al-Quran. Sedangkan untuk menggugurkan dosa mata, jadi merontokkan dosa mata niki, dosa yang disebabkan melihat hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang tidak layak, niku bisa gugur dengan adanya kita melihat mushaf. Wal jaru afdalu minal israri haitsu la yakhafu ar-riya'a wa illa fal asraru afdalu. Jadi membaca Al-Quran apakah yang lebih utama itu dengan suara keras atau dengan suara yang pelan? Nah di sini para ulama
Ada yang mengatakan di situ lebih utama tetap dengan suara yang keras selagi berada atau tidak berada di tempat-tempat yang sekira orang itu membaca Al-Quran dengan keras akan mengganggu orang lain. Nah, seperti kalau di zaman sekarang itu kan ketika kita membaca Al-Quran ini sekira terdengar dengan orang lain dan orang lain itu terganggu, entah sholatnya tidak khusyuk atau mungkin orangnya niki mboten saged tidur nyenyak, nggih, aluk membaca Quran itu kita kurangi suaranya. Tapi kalau nanti dalam prosesi tertentu, semisal memang di sebuah wilayah niku ada kesepakatan jam sakmene ini sampai jam sakmene niku biasanya wonten kegiatan semaan Al-Quran, semuanya sudah sepakat dengan suara keras, mboten napa-napa. Malah yang lebih utama itu dengan suara yang keras. Walayuh malu hadis Tirmidzi al jahir bil Quran kal jahir bis shadaqah wal musyiru bil Quran kal musyiri bis shadaqah. Oleh karenanya dalam tafsilan semacam ini jadi keras kalau sekira tidak mengganggu orang lain. Lah niku adalah suatu yang dipahami dari hadis lain bahwa orang membaca Al-Quran dengan suara keras itu sama seperti orang yang bersedekah di depan umum. Juga orang yang di situ membaca Quran dengan suara yang pelan itu sama dengan orang yang sedekah sirih. Artinya semuanya mempunyai tempat yang lebih utama di masing-masingnya atau masing-masing tempat. Kalau nanti tempatnya menuntut jangan sampai membaca dengan keras, karena kalau membaca keras itu jam tidur atau mungkin bisa mengganggu orang lain, lah maka lebih baik tidak usah membaca dengan keras. Tapi sekiranya kalau memang mendukung, semisal semua orang sepakat nggih monggo mawon, mboten napa-napa, bahkan lebih utama dengan suara yang keras. Wa hafidun ala qiraati Zahrawan Al-Baqarah wa Ali Imran. Dan ada perintah untuk membaca Quran minimal membaca 2 surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran secara keseluruhan, ada perintah untuk atau kesunahan untuk membaca minimal surat-surat yang dibaca. Di antaranya adalah Al-Baqarah atau surat Ali Imran. Di antaranya lagi waman aroda ayat simahu min fitnatid dajjal falyafat asro ayat min awali suratil kafi. Barang siapa yang di situ ingin terhindar dari fitnahnya dajjal, maka hendaknya membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi semua ayat sebenarnya niku wonten khasiatnya kiambak-kiambak. Seperti di dalam hadis bahwa orang yang rajin membaca surat Waqiah niku termasuk orang yang biasanya diberikan kekayaan. Maksudnya kekayaan itu kecukupan. Meskipun hartanya sedikit, tapi orang itu diberi hati yang legowo atau menerima kecukupan. Orang yang di situ rajin membaca surat Yasin di setiap harinya, maka selama hidupnya dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan ini macam-macam, Pak. Yang penting dia itu selamat baik di dalam dunia atau akhirat. Contohnya lagi orang yang membaca surat Tabarok di malam hari dan sehingga hafal, meskipun tidak hafal keseluruhan, hafal sebagian ayat saja, maka konon ketika di alam kubur ini akan bisa menjadi perisai dia dari siksa kubur. Ini bagi orang yang langgeng membaca. Nah, ini yang saya maksud bahwa ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran secara keseluruhan, minimal membaca Quran yang di situ sesuai dengan kebutuhan kita. Di antaranya lagi ini membaca surat Baqarah karena surat Ali Imran. Dan saya teringat bahwa bagi orang yang makomnya atau mungkin keadaannya niki biasanya posisinya itu baru menempati sebuah rumah atau baru bertempat di sebuah
kamar atau mungkin mempunyai hunian yang baru. Ini paling saya membaca surat Al-Baqarah kali Ali Imran, karena supaya nanti memudahkan dia di dalam beradaptasi, karena kan kadang ada sesuatu yang mengganggu baik secara zahir atau batin. Nah, biasanya ini sunnah untuk membaca Al-Baqarah. Wa yahrumu nisyanul Qur'an idza lam yatayassar hifdzu tsaniya maratin ila bitikrorin ka awali marrah. Dan diharamkan untuk kita ini lalai dari Al-Qur'an. Lalai dari Al-Qur'an itu maksudnya orang tersebut yang asalnya hafal, kemudian karena dia tidak pernah membaca Quran, akhirnya saking tidak pernahnya orang itu lupa cara membaca Quran. Bukan berarti kok lalai niku saniki dilalar terus bijinge lali, terus dilalar bijinge lali, mboten. Lali carane maca Al-Qur'an. Jadi sing asale fasih membaca Quran bahkan sampai hafal, kemudian ketika dia saking lamanya tidak membaca Quran sampai lali, makhraj-makhrajnya sampai tidak fasih. Nah ini sing dikatakan haramnya seseorang itu lalai membaca Al-Quran itu ketika memang dia itu tidak pernah membaca sama sekali. Nah kalau dia itu sudah berusaha membaca kok dilalai nggih lola lali, ya karena memang tabiat manusia kan mudah lupa. Nah ini tidak termasuk dalam larangan. Wasabi wal isrun ta'allumul ilmi wa ta'limu. Yang ke-27 adalah belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Nah ini termasuk keutamaan yang mungkin menjadi jalan atau torekot yang paling utama. Terus torekot itu tidak harus kita ini wiritan atau tidak harus kita ini memperbanyak amalia sunnah. Bahkan yang paling penting adalah kita mengajarkan ilmu atau kita belajar ilmu di tempat manapun, di waktu kapanpun, dengan niat untuk menghilangkan kebodohan. Karena al ilmu rasul amal, jadi ilmu itu adalah inti dari amal. Falayasu amalun bidunihi. Nah, seorang itu beramal kok tanpa ilmu itu mesti salahnya atau mungkin mesti tidak benar. Nah, sehingga pengetahuan, jadi orang itu mengamalkan kemudian dia tahu ilmunya atau caranya bagaimana, lah niki termasuk fadilah yang paling ageng. Nah, sekali lagi yang pernah diterangkan bahwa ini tidak hanya mencakup pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi saja. Kadang kan ada orang memahami yang dinamakan ilmu akhirat mawon, sesuatu yang kaitannya dengan dunia, semisal bagaimana cara bertukang atau istilah Arabnya itu sina'ah, atau bagaimana cara tani yang baik dan benar seperti ziro'ah. Itu kalau kita ajarkan atau kita belajar dengan niat supaya kita ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, sehingga keluarga kita yang wajib kita nafkahi itu tercukupi. Kalau kita tahu ilmunya pertanian, kita bisa bertani bagaimana cara menghasilkan hasil pertanian yang baik dan benar. Dan itu juga termasuk ke dalam fadilah ta'limul ilmi wa ta'allumul ilmi wa ta'limuhu. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad itu kan sangat memperhatikan juga masalah ziro'ah, masalah nopo jenenge pertanian, kemudian juga masalah perkebunan. Karena apa? Karena mati hidupnya seorang itu ya yang jelas salah satunya harus bergantung kepada makanan yang dia konsumsi. Ya kalau tidak ada yang bercocok tanam, nah ini bagaimana bisa kita ini bisa menghasilkan pangan. Nah, sebuah negara itu bisa dikatakan mempunyai cadangan makanan yang banyak ketika dia itu juga berhasil mengembangkan yang namanya sistem cocok tanam. Sehingga cocok tanam ini termasuk hal yang sangat penting. Di antaranya lagi adalah ilmu arsitek atau ilmu pertukangan. Karena kemajuan negara itu juga pandang dari aspek seberapa besar generasi itu bisa mengembangkan yang namanya teknologi. Nah, sehingga dari arah sini
Ini juga termasuk sebenarnya di dalam ilmu yang penting. Wasamin wal isrun ad-du'a. Yang ke-28 itu adalah ad-du'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Bahwa menurut Nabi Muhammad doa itu ibadah. Rawahu asy-Syaikhani. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wad'ullah ayyaj'alaka min sholihil mu'minin takun waliya Rasulillah. Dan memintalah kepada Allah untuk dijadikan orang yang berbudi pekerti yang baik supaya menjadi kekasih dari Rasulullah. Di sini dikatakan bahwa doa niku mboten sekedar permintaan, Pak. Karena apa? Karena ketika kita niki mboten usah berdoa, sebenarnya niku kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika kita lahir, kita itu sudah didesain atau istilahnya itu diciptakan dalam keadaan cukup. Semenjak di kandungan kita ini kan mengkonsumsi makanan kan melalui yang namanya ari-ari nih. Kita tidak pernah meminta, tapi Allah itu sudah mencukupi. Ketika kita sudah lahir, kita dikehendaki oleh Allah berada di samping orang yang mana orang itu akan mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita sudah dicukupi makanan berupa ASI dari ibu kita. Lah ini bentuk bahwasanya kita tidak usah meminta, Allah niku sudah mencukupi. Sehingga sebenarnya doa niku dikabulkan atau tidak dikabulkan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan, itu tidak ada, mesti dikabulkan. Cuma ada yang dalam bentuk permintaan itu secara langsung atau dalam bentuk lain, di mana bentuk lain itu tidak kalah utamanya dengan yang diminta. Jadi semacam itu. Sehingga doa itu sebenarnya adalah bentuk kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi seorang hamba niku meminta kepada Allah, setiap hari kan menghitopi Allah, wahai Allah, ya Allah, wahai Tuhanku. Nah, niku dikatakan orang yang bermunajat. Jadi dari sisi dia itu sebenarnya meskipun tidak dikabulkan, tapi dengan adanya dia itu tidak dikabulkan, justru dia itu sering beribadah, sregep di dalam berdoa. Ini ada sebuah kenikmatan lagi, yaitu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka mi antakuna mimman lam yas'al rabbahu, dan takutlah kamu termasuk dari orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Fa inna man lam yas'al rabbahu faqad baqala. Barang siapa yang di situ tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia dianggap orang yang bakhil atau pelit. Kemudian watase wal isrun adzikru. Wakul salah samarat subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Biasanya pada saat sholat kita ini, pada saat rukuk kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi fi sujudik. Atau pada saat sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya subhana rabbiyal azimnya adalah tasbih atau bentuk kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak layak. Wa fi al istighfar wajtinabul lagwi. Dan di dalam sholat sebenarnya itu sudah mencakup yang namanya permintaan ampunan, juga minimal orang itu menjauhi sesuatu yang tidak penting. Nah, sehingga dikatakan inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Artinya begini, sholat niku mencegah kemungkaran. Maksudnya mencegah kemungkaran itu bukan berarti kok orang yang asalnya sholat kemudian bar sholat dia itu tetap bermaksiat loh. Katanya ini mencegah kemungkaran, kok tidak tercegah? Bukan semacam itu pemahamannya. Jadi minimal pada saat kita itu mencurahkan waktu kita itu untuk sholat, kita ini dalam keadaan tidak bermaksiat. Karena dikatakan lagi bahwa ketika orang itu melakukan kemaksiatan, kemudian dia mengimbangi dengan perbuatan kebaikan, maka perbuatan kebaikan itu bisa menghapus kemaksiatan yang dilakukan. Jadi saderenge jenengan iki sholat semisal kok dilalai kena coba melakukan kemaksiatan, maka minimal dengan adanya panjenengan sholat itu jenengan itu
melakukan akad suluh kepada Allah. Maksudnya meskipun melakukan kemaksiatan tapi jek ngerti wayah ngoten Pak. Ngerti wayah niku nggih, wayahe salat nggih salat. Nah, insyaallah kalau orang niku rajin semacam ini ya, meskipun belum bisa meninggalkan kemaksiatan, suatu saat akan dikehendaki oleh Allah untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Dan terakhir meninggalkan kemaksiatan itu sulit Pak, itu sulit. Salah satu usaha kita dengan mengimbanginya dengan kita sering melaksanakan sholat sunnah atau ajek di dalam sholat fardu. Nah, sehingga minimal orang niku ketika melaksanakan kemaksiatan kok saya ngerti, saya rumongso kalau dia niku berbuat salah, sehingga dia itu mau untuk sholat, mau untuk melakukan kewajiban sebagai perkara yang ngimbangi keburukannya. Dan niku sebenarnya juga termasuk dari inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Karena di saat dia melakukan kebaikan, pada saat itu dia itu terhindar dari keburukan. Jadi ngoten. Wa idza hadasta nafsaka bisyarrin fa'zam ala tarki dzalika lillah. Ketika di hatimu terdapat keinginan untuk melakukan keburukan, maka berusahalah untuk tidak melakukannya atau meninggalkannya. Fa inna Allah taala idza lam yaqdi 'alaika bi ityani dzalika syarr alladzi haddasta bi nafsak katabahu laka hasanah. Karena sungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghendaki dirimu untuk tidak gampang menuruti keinginan buruk di dalam hati, maka Allah akan menuliskan kebaikan di dalam dirimu. Artinya orang niku ketika sudah punya keinginan untuk melakukan maksiat atau perbuatan baik, tapi kok mboten dilampahi, niki mesti orang yang dikatakan orang yang bisa melawan keburukannya atau bisa mengimbangi dengan kebaikan. Ya minimal ngeten. Panjenengan ketika berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan, terus ada usaha untuk ngempet, istilahnya itu untuk sebisa mungkin tidak terlalu bebas di dalam melakukan maksiat, atau minimal itu ketika masih melakukan maksiat tidak di depan orang banyak, atau minimal ketika melaksanakan maksiat itu tidak bangga dengan kemaksiatan, masih punya perasaan itu loh, punya rumongso bahwasanya ini salah. Dan itu termasuk suatu yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Maksudnya kebaikan karena kita itu masih sadar kalau ini maksiat. Bukan berarti kok kita melakukan maksiat dikatakan baik, bukan. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa kullu maksiyah yurja ghufranuha. Jadi setiap maksiat itu masih diharapkan untuk diampuni. Illa al-mujahir, kecuali kalau orang itu sudah bangga dengan kemaksiatannya. Artinya orang yang di situ melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia itu masih sadar, itu masih ada bedanya, bahkan bedanya jauh dengan orang yang melakukan maksiat disertai dengan rasa bangga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.